Halo, jumpa lagi dengan Math Vibes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi. Untuk menentukan suatu soal itu masuk dalam konsep permutasi atau kombinasi, kita perhatikan untuk permutasinya, urutannya itu sangat penting. Contohnya itu pemilihan juara 1, 2, dan 3. Nah, kenapa urutannya penting? Karena juara 1 itu berbeda dengan juara 2. Yang juara satunya misalnya mendapat nilai 100, yang juara 2 mendapat nilai 90, maka beda. Nilai 90 tidak sama dengan nilai 100. Lalu, berikutnya setiap posisi memiliki arti khusus. Nah, contohnya penyusunan kepengurusan, misalnya ketua, sekretaris, bendahara. Posisi untuk menjadi ketua itu tentu berbeda dengan penentuan menjadi ketua itu tentu berbeda dengan sekretaris. Kalau ketuanya syaratnya pasti lebih kompleks, berbeda dengan sekretaris dan bendahara. Yang ketiga, jika posisi ditukar artinya berbeda. Contohnya penyusunan nomor PIN. Kalau kita membuat nomor PIN 1, 2, 3, 4 pastinya berbeda dengan 4, 3, 2, 1. Kalau kita membuat PIN HP 1, 2, 3 lalu kita masukkan 4, 3, 2, 1 pasti tidak akan bisa diterima. Lalu untuk kombinasi, yang pertama urutannya tidak penting atau acak. Contohnya itu pengambilan bola dari wadah. Pengambilan bola dari wadah ini kita tidak bisa urutkan karena kalau di dalam wadah itu terisi gabus-gabus kecil, maka ketika kita mengambilnya kita tidak bisa mengurutkannya secara pasti atau secara ambilnya pasti acak. Lalu poin kedua, setiap posisi memiliki arti sama. Misalnya pemilihan peserta lomba, urutannya tidak penting. Kalau ambil dari 7 pemain, kita mau ambil 5 pemain. Nah, peserta lomba ini posisinya akan sama-sama menjadi pemain. Tidak ada posisi khususnya. Poin yang ketiga, jika posisi ditukar artinya sama. Contohnya orang yang bersalaman, misalnya si A bersalaman dengan si B, maka ini artinya sama. A bersalaman dengan B sama dengan B bersalaman dengan A. AB sama dengan BA. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dalam lomba lari ada 8 peserta. Berapa banyak cara berbeda untuk menentukan juara 1, 2, dan 3? Soal ini masuk dalam kategori permutasi karena ada urutan tertentu yang harus kita perhatikan. Di sini urutan juara 1, 2, 3 ini sangat penting. Jadi ini masuk dalam kategori permutasi. Nah, kita selesaikan dengan rumus permutasi ini. Permutasi 8, 3 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial sama dengan 336 cara. Ini beberapa cara yang mungkin terjadi. Total caranya itu ada 336, tapi contohnya ini ada beberapa. Misalnya urutannya itu juara 1 peserta A, juara 2 peserta B, juara 3 peserta C. Ini urutannya A, B, C. Lalu urutan yang kedua B, A, C. Lalu urutan yang ketiga C, A, B. Banyak lagi urutan lainnya. Ada 336 cara. Pesertanya itu sampai dengan H. Lalu soal nomor 3. Sebuah kode rahasia terdiri dari 3 digit berbeda yang dipilih dari angka 1 sampai 6. Berapa banyak kode yang mungkin? Ini juga masuk dalam konsep permutasi. Alasannya urutan digit dalam kode ini
sangat penting. Ini setelah diselesaikan ada 120 kode. Contoh kodenya itu, kodenya bisa, cara pertama itu 123, lalu kode kedua 132, lalu kode ketiga 213, dan seterusnya sampai 120 kode. Soal nomor 4, ada 7 orang yang akan duduk di 3 kursi belajar. Berapa banyak cara mereka bisa duduk? Nah, ini juga kita memperhatikan urutan duduk di kursi. Ini totalnya ada 210 cara. Cara pertama, orang A di kursi 1, orang B di kursi 2, orang C di kursi 3. Nah, urutannya ini, cara 1 A, B, C, urutan keduanya B, A, C, urutan ketiganya C, A, B, dan seterusnya sampai 210. Soal nomor 5, sebuah tim bola basket harus memilih kapten, wakil kapten, dan sekretaris dari 10 pemain. Berapa banyak cara memilihnya? Ini setelah kita selesaikan ada 720. Ini masuk konsep permutasi karena ada posisi tertentu dalam soal ini. Posisinya itu kapten, wakil, dan sekretaris. Soal nomor 6. Sebuah password terdiri dari 4 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, E. Berapa banyak password yang mungkin? Nah, ini juga masuk dalam kategori permutasi karena urutan password itu penting. Lalu soal untuk kombinasi, dari 10 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi panitia. Berapa banyak cara memilih panitia tersebut? Nah, ini jawabannya ada 120 cara karena urutan pemilihan panitia ini tidak penting. Kalau kita pilih 3 orang, dari 10 orang ini semuanya akan sama-sama menjadi panitia, tidak ada posisi khususnya. Lalu untuk soal nomor 2, sebuah tim terdiri dari 5 pemain dipilih dari 12 pemain. Nah, ini juga kita pilih 5 pemain dari 12 pemain untuk membentuk satu tim. Nah, ini kenapa kombinasi? Ini urutan pemilihannya tidak penting. Walaupun pemainnya A, B, 5 pemain A, B, C, D, E, ini sama saja kalau kita pilih E, D, C, A, B. Karena walaupun urutannya seperti itu, tapi mereka akan tetap sama-sama menjadi satu tim. Lalu soal nomor 3. Dari 8 buah buku akan dipilih 4 buku untuk dibawa dalam perjalanan. Berapa banyak cara memilih buku? Ini juga urutan pemilihan buku tidak penting. Karena bukunya ini bukan buku yang berbeda. Lalu soal nomor 4, sebuah komite terdiri dari 6 orang dipilih dari 15 orang. Berapa banyak cara membentuk komite? Ini setelah diselesaikan hasilnya ada 5.005 cara. Alasannya pemilihan komite ini tidak penting, tidak ada posisi khususnya. Lalu soal nomor 5, dari 7 warna akan dipilih 3 warna untuk membuat bendera. Berapa banyak kombinasi warna yang mungkin? Ini setelah diselesaikan ada 35 kombinasi. Urutan pemilihan warnanya tidak penting, sehingga ini masuk dalam kombinasi. Lalu soal nomor 6. Sebuah kelompok belajar terdiri dari 4 siswa dipilih dari 10 siswa. Nah, ini juga pembentukan kelompok. Urutan pemilihan siswanya tidak penting.